Oke, balik lagi seperti biasa ya. Konten kali ini kita bahas masalah penagihan dari pinjam duit ini. Jadi, ya ampun, mungkin ini kejadiannya kemarin ya. Gitu, kejadiannya kemarin dan temanku nge-share di grup bahwasanya ini ada penagihan bentuknya seperti ini. Ini aku zoom in aja ya, biar kelihatan. Oke, di sini dari 0856 7656 829. Sanksi merugikan perusahaan pasal 1238 UUD Hukum Perdata sebagai nasabah uang prestasi. Mengingkari kesepakatan tidak ada pembayaran, kami proses data Anda. Oh iya, proses. Bagus. Proses. Tantang aja. Buat Anda yang dapat penagihan-penagihan kayak gini ya dari APK manapun ya, nggak selalu pinjam duit ya, entah aku kayak mau pinjam yuk, kayak mau pinjam gampang atau apalah nama APK-nya itu. Pokoknya APK legal yang bawa-bawa sanksi-sanksi bullshit gini, ini bukan sanksi sih. Ini adalah pasal 1238 UUD Hukum Perdata. Kita coba cek ya abis ini. Katanya nasabah uang prestasi, ingat ya Anda dikatakan sebagai uang prestasi atau tidak itu berdasarkan dari proses pengadilan. Jadi nanti hakim yang memutuskan bahwa Anda tuh uang prestasi atau bukan. Jadi bukan mereka yang kayak dengan sok bijaksana mereka bilang, wah Anda ini uang prestasi nih, ingkar janji gini. Enggak. Semua hal seperti ini sudah diatur dalam hukum. Hukumnya hukum perdata ya, bukan hukum pidana ya. Itu bullshit ya kalau ngomong hukum pidana. Semuanya kalau udah berbasis utang piutang pasti berhubungan dengan hukum perdata. Bisa dilihat juga teksnya ini, mengingkari kesepakatan tidak ada pembayaran, kami proses data Anda. Oh iya, sangat proses. Lanjut ya. Ketik aja lanjut bro. Gua tunggu hari ini proses. Nggak tahu ada mode proses apanya, aku nggak tahu. Ya kita bodo amat lah ya. Kan masalah proses data itu urusannya mereka. Kita intinya ya udah gagal bay aja, kita lanjut gagal bay. Kita udah nggak mau pusing. Mereka mau proses data Anda seperti apa, intinya ya udahlah kalem aja. Kita udah penagihan kayak gini itu bullshit. Bahkan sejauh ini pun belum ada satupun nasabah pinjol manapun ya, ini ngomong pinjol ya, nggak ada satupun nasabah pinjol yang sampai saat ini ada kayak sidang terbuka tertutup yang menyatakan bahwa nasabah ini disidang di pengadilan terus karena dari hakim menentukan oh ini uang prestasi nih, jadi harus tetap bayar berapa bulan, terus berapa bulan maksudnya nominal berapa dan dalam jangka waktu berapa bulan gitu misalnya, kayak gitu. Ingat ya bahwa ya misalnya kalau anggapnya Anda utang 2 juta 3 juta di pinjam duit gitu. Kalau misalnya Anda memang mau diperdatakan ya atau dipanggil ke sidang pengadilan ya rugi bandar dong. Sedangkan sidang di pengadilan tuh mahal banget. Bayangin ini nasabah pinjam duit ini nggak cuma 1-2 orang ya. Ada ratusan ribu orang yang notabene itu juga mereka dipinjam duit terus ya mungkin outstandingnya masih banyak dan mereka penagihannya dilakukan dengan cara-cara kayak gini. Dan sampai sekarang masih ada yang ketakutan loh ini. Ya aku bahkan nggak tahu ya apa yang dipikirkan sama dia, mungkin karena ketidaktahuannya dia minjem terus karena dapat penagihan bullshit seperti ini akhirnya ditelan mentah-mentah terus ya udahlah. Toh juga ini kan emang namanya perdata, ya udah datang aja gitu ke pengadilan kalau emang beneran dilakukan ya. Tapi apalah daya utang cuma 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta mau dipanggil pengadilan tuh bullshit sih. Itu nggak mungkin lah, rugi bandar. Nggak bisa dibilang rugi bandar. Ngebelain uang cuma jutaan hanya untuk sidang perdata yang notabene nilainya bisa lebih dari itu. Ya rugi lah gitu. Oke, kita coba cek ya di pasal 1238. Ini kayaknya dulu aku pernah bahas sih, tapi ya adalah kita recap lagi lah ya, kita bahas lagi coba. Oke, selanjutnya dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akte sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka kami dapat simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan uang prestasi. Ya, ini intinya proses somasi ya 138 itu. Pemberian somasi itu kan diupayakan dari kreditur untuk memberitahukan, menegur atau memperingatkan kapan waktu paling lama debitur harus menyelesaikan prestasinya. Prestasinya di sini dalam arti itu tunai janjinya lah istilahnya gitu ya.
Nah, menurut Subekti, uang prestasi yang dilakukan oleh seorang debitur dapat berupa 4 jenis, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tidak seperti yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Ya, ini hanya perintah somasi ya, bukan dalam tanda kutip pasal seperti ini tuh hanya bentuk daripada somasi itu sendiri, bukan untuk menuduh bahwa Anda ini uang prestasi gitu ya. Jadi dasar hukum somasi ini ditemukan pada pasal 138. Jadi kayak bentuk somasi itu, hukum somasi itu apa sih gitu ya. Ini dijelaskan bahwa di pasal 138 itu apabila debitur dinyatakan lalai ya, ini bukan uang prestasi ya, ini lalai. Nah, sedangkan di penagihan si DC pinjol goblok yang tadi itu bilangnya 1238 udah hukum perdata sebagai nasabah uang prestasi. Nah, padahal secara harfiah di artikel-artikel yang sudah ada itu disebutkan bahwa pasal 138 ini menyatakan bahwa debitur menyatakan lalai, bukan uang prestasi. Tapi di sini emang ada kata-kata uang prestasi. Nah, tapi kan disimpulkan bahwa surat perintah somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan penekanannya pada saat kapan seorang debitur dinyatakan uang prestasi. Itu. Jadi Anda melayangkan somasi itu hanya berupa teguran. Jadi ketika si DC pinjol tolol tadi ngirim chat seperti itu dengan dasar uang prestasi, ya maka itu tidak bisa dilakukan. Ya, si DC itu harusnya memberikan berupa peringatan seperti yang dijelaskan pada poin ini, sebabnya menimbulkan pemberian somasi. Itu adalah upaya dari kreditur untuk memberitahukan, menegur, dan memperingatkan kapan waktu paling lama debitur harus melaksanakan prestasinya. Jadi ketika Anda melakukan chat-chat seperti ini, ini si DC-nya aja nggak sekolah sih. Mereka tahu apa sih tentang hukum kayak gini-gini. Kita aja tinggal browsing aja cukup kok. Gitu. Apa itu pasal hukum perdata 1238 segala macam, Anda bisa browsing. Padahal ini hanya berupa bentuk daripada somasi. Ini ada dasar hukum somasi, bukan menyatakan bahwa Anda ini uang prestasi. Sedangkan di artikel sudah jelas bahwa Anda itu lalai, bukan uang prestasi ya, lalai ya. Ini dalam Anda lalai gitu. Tapi belum tentu di dalam pengadilan Anda ditetapkan sebagai uang prestasi atau tidak, seperti itu ya. Jadi simpel aja, kalau ada cacat kayak gini nih, ini goblok ya si DC pinjam duit ini. Aku nggak tahu, moga aja si aplikasi pinjam duit ini nonton videoku, dan yang punya nomor ini tolong dipecat aja lah ya, yang megang nomor ini. Fix tolol, kalau bisa teror aja nomornya, kalau bisa masih ada PP-nya gini. Tapi aku yakin mungkin dalam hitungan hari kayaknya nomor ini udah nggak aktif sih, karena udah diblokir mulu, terus di report sama nasabah-nasabahnya, terus dinyatain spam biasanya sih gitu. Jadi ya gitulah. Nggak banyak bisa dibahas, tapi ya intinya gitu. Ketika Anda nerima chat kayak gini nih, ini bodong, nih tolol, jangan dianggap, meskipun ini aplikasi legal ya, ini aplikasi legal OJK, tetap ini nggak bisa, dan ini nggak masuk akal. Mungkin masuk akal dalam kata-katanya yang menyatakan bahwa nasabah ini ingkar janji, tapi bukan uang prestasi. Ya benar sih yang dalam kurung itu mengingkari kesepakatan, tapi bukan uang prestasi. Uang prestasi itu balik lagi ke pengadilan, bukan si DC pinjol dongo yang satu ini yang menentukan. Gitu ya. Ya wes itu aja dulu. Konten berikutnya kita bahas lagi soal penagihan, masih banyak banget template-nya. Untuk yang kayak masalah aku ngomong dulu mau ada konsultasi via WA atau jalur pribadi, untuk saat ini bisa email ya. Emailku ada di bawah di deskripsi ya, silakan dicek, nanti bisa kirim screenshot penagihannya, kemudian bisa kirim penagihan yang dikirim sama DC pinjol yang nggak masuk akal atau meresahkan atau butuh diangkat jadi konten saya, monggo nanti bisa dikondisikan untuk kontennya. Oke ya, gitu dulu ya untuk konten kali ini. Thank you.